Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cuk Raudatul Ilmi dengan NIM 2107005 ingin menjelaskan tentang evading IDS, firewalls, dan honeypots. Apa itu IDS? IDS adalah kepanjangan dari Intrusion Detection System. IDS adalah sebuah sistem keamanan jaringan yang bertujuan untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan atau serangan keamanan yang mencoba untuk mengakses atau merusak jaringan. IDS dapat membantu mengamankan jaringan dari serangan dan memperbaiki celah keamanan yang terjadi. IDS juga bekerja dengan memonitor lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan, serta menganalisis data tersebut untuk mendeteksi pola atau tanda-tanda serangan keamanan yang mencurigakan. Jenis IDS terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama host-based IDS. Host-based IDS bekerja pada level sistem operasi atau host untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada host tersebut. Host-based IDS bekerja dengan memantau aktivitas pada sistem operasi dan menjalankan analisis pada file log yang dihasilkan oleh sistem operasi. Host-based IDS umumnya lebih fokus pada ancaman yang berasal dari dalam jaringan atau dari host yang sama. Network-based IDS yang kedua, yaitu beroperasi pada level jaringan dan memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau serangan keamanan. Network-based IDS bekerja dengan memeriksa paket data yang melewati jaringan dan membandingkan paket tersebut dengan pola atau tanda-tanda serangan yang telah ditentukan sebelumnya. Network-based IDS umumnya lebih fokus pada ancaman yang berasal dari luar jaringan. IDS biasanya bekerja dengan menggunakan teknik-teknik seperti deteksi tanda tangan, analisis perilaku, atau kombinasi keduanya untuk mendeteksi serangan keamanan. IDS dapat memberikan notifikasi atau tindakan lain, seperti memblokir akses atau menonaktifkan sistem sebagai respon tersebut serangan yang terdeteksi. IDS merupakan salah satu teknologi keamanan yang penting untuk melindungi jaringan dari ancaman keamanan dan meminimalkan risiko serangan keamanan. Firewall. Firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan yang berasal untuk mengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan dan dari serangan keamanan dan mengamankan informasi yang dipertukarkan dalam jaringan. Firewall dapat diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya. Firewall bekerja dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengatur lalu lintas data. Aturan-aturan ini dapat didefinisikan berdasarkan alamat IP, nomor port, protokol, atau tipe data yang dipertukarkan. Firewall dapat diatur untuk mendapatkan tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, block traffic. Firewall dapat diatur untuk memblokir lalu lintas data yang tidak diinginkan atau mencurigakan yang masuk ke dalam jaringan. Allow traffic.
Firewall dapat diatur untuk memperbolehkan lalu lintas data yang telah diidentifikasi sebagai lalu lintas yang sah dan diinginkan. Log traffic. Firewall dapat diatur untuk mencatat lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan, sehingga memudahkan identifikasi serangan keamanan yang terjadi dan memperbaiki celah keamanan yang mungkin ada. Firewall dapat menjadi lapisan pertama, pertahanan keamanan jaringan, dan menjadi hal yang penting dalam melindungi jaringan dari serangan. Namun, firewall tidak cukup untuk melindungi jaringan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk mengkombinasikan firewall dengan teknologi keamanan lain, seperti IDS, antivirus, atau enkripsi untuk memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dan terpadu pada jaringan. Beberapa cara untuk menghindari firewall, seperti mengganti port yang digunakan untuk koneksi, menggunakan protokol yang tidak terdeteksi, atau menggunakan teknik tunneling. Namun, tindakan ini dapat dianggap sebagai tindakan ilegal dan dapat menimbulkan masalah keamanan jaringan yang serius. Sebaiknya, organisasi menggunakan firewall yang kuat dan dikelola dengan baik, serta mengikuti praktek-praktek keamanan jaringan yang tepat, seperti memperbarui sistem secara teratur, mengimplementasikan kebijakan keamanan yang ketat, dan melakukan pelatihan keamanan jaringan pada penggunaan jaringan. Hal ini dapat membantu mencegah serangan keamanan dan melindungi jaringan dari ancaman yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah honeypots. Honeypots adalah sebuah teknologi keamanan yang digunakan untuk mengalihkan serangan keamanan dari jaringan yang sebenarnya ke dalam lingkungan simulasi yang dapat dikontrol dan diamati. Honeypots bertujuan untuk menarik perhatian penyerang dan mengalihkan perhatian dari sistem ke sebenarnya ke dalam jaringan simulasi yang terpisah. Honeypots dapat diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau perangkat keras. Saat serangan keamanan terjadi pada honeypot, sistem akan merekam sebuah aktivitas yang terjadi dan memberikan informasi tentang teknik atau metode yang digunakan oleh penyerang. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan mencegah serangan serupa di masa depan. Honeypot dapat diatur dengan beberapa cara. Yang pertama, production honeypot, yaitu honeypot yang didesain untuk menarik penyerang dan mengalihkan perhatiannya dari jaringan sebenarnya ke dalam lingkungan simulasi yang terpisah. Production itu biasanya diatur dengan meniru atau menampilkan sistem operasi atau aplikasi yang rentan terhadap serangan, sehingga menarik perhatian penyerang atau memberikan informasi tentang serangan yang terjadi. Research honeypots yang digunakan untuk melakukan penelitian keamanan dan mengumpulkan informasi tentang serangan keamanan. Umumnya ditempatkan di tempat-tempat yang terbuka dan dapat diakses oleh publik seperti situs web atau server FTP. Yang ketiga adalah high interjection honeypot. Adalah jenis honeypot yang memiliki kemampuan untuk meniru sistem operasi atau aplikasi dengan tindakan keakuratan yang tinggi. High interjection
Interaction honeypot dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang serangan keamanan dan cara-cara yang digunakan oleh penyerang untuk melakukan serangan. Honeypot dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi ancaman keamanan yang ada pada jaringan dan meningkatkan keamanan sistem. Namun, perlu diingat bahwa honeypot juga memiliki risiko seperti penyebaran malware atau pemberian akses kepada penyerang yang berpotensi membahayakan jaringan. Oleh karena itu, penggunaan honeypot harus dipertimbangkan dengan matang atau dilakukan dengan hati-hati. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.